Inilah berkat Natal yang tidak terkira bagi kita. Allah yang mulia menjadi hina supaya kita yang hina bisa berjumpa dengan Dia. Inilah berkat Natal yang tak terkira. Allah yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin bisa berjumpa dengan Dia. Inilah berkat Natal yang tidak terkira. Allah yang tidak terbatas, Allah yang transenden, mau datang ke dalam dunia menjadi Imanen, menjadi Immanuel, tinggal di antara kita supaya kita bisa berjumpa dengan Dia. Inilah berkat Natal yang tidak terkira. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang ajaib bagi kami. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal sudah datang di dalam sejarah untuk mencari dan menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dan hari ini kami berdoa, biarlah kami boleh mengalami kebenaran sejarah itu secara pribadi di dalam hidup kami. Melalui perjumpaan kami dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah hari ini, Yesus Sang Juru Selamat itu boleh lahir di dalam hati kami secara pribadi. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman. Karena kami rindu menikmati berkat Natal yang sesungguhnya di hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Baik, shalom, salam sejahtera seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik yang hari ini bisa hadir beribadah secara tatap muka terbatas maupun bagi jemaat yang hari ini mengikuti ibadah perayaan Natal pada hari ini dari rumah kita masing-masing secara live streaming. Saya berdoa biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera dan berkat Natal yang sesungguhnya sungguh-sungguh kita boleh alami di dalam kehidupan kita secara pribadi dan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan di dalam menjalani kehidupan hari-hari ini yang tidak mudah. Dan memberikan kita satu semangat untuk memandang ke depan ketika kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun anugerah Allah, tahun baru 2022 yang tinggal beberapa hari lagi, yang jika Tuhan izinkan kita akan masuki bersama-sama. Sekali lagi, selamat Natal bagi kita sekalian. Sekali lagi saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Lukas pasal 2 yang tadi kita sudah baca. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Karena tadi kita sudah membacanya, saya akan membacakan bagi kita ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 saja. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Saya akan membacakan bagi kita ayat 10 dan ayat 11. Begini kata firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dunia merayakan Natal. Hari ini sebagian besar penduduk dunia merayakan Natal. Mereka yang berada di kota atau di desa, orang kaya atau orang biasa, orang percaya atau orang tidak percaya, di gereja atau di tempat belanja, di mana saja, hari ini seluruh dunia merayakan Natal.
Sekalipun mereka merayakan dengan motivasi yang berbeda. Saudara-saudara, Natal dirayakan secara global di seluruh dunia. Bahkan tahukah kita, Natal adalah perayaan hari besar terbesar kedua di seluruh dunia setelah Tahun Baru. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan bahwa dunia merayakan Natal. Sekalipun mungkin dunia merayakan Natal dengan motivasi yang berbeda. Ada yang merayakannya dengan motivasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Ada yang merayakannya untuk kepentingan atau motivasi politik untuk mendapatkan keuntungan politik. Atau juga ada yang merayakannya sekedar sebagai satu hari libur untuk menikmati waktu bersama keluarga dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Natal selalu menjadi perayaan sukacita. Natal selalu menjadi perayaan kegembiraan. Natal selalu menjadi perayaan yang membawa harapan. Natal penuh berkat. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di balik gemerlapnya perayaan Natal yang dilakukan di seluruh penjuru dunia, berkat Natal yang sesungguhnya bukanlah keuntungan ekonomi. Berkat Natal yang sesungguhnya bukanlah keuntungan politik. Berkat Natal yang sesungguhnya bukanlah keuntungan ideologi dan lain sebagainya. Melainkan Natal adalah berkat Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus bagi dunia yang berdosa. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menjadi juru selamat ekonomi. Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menjadi juru selamat politik. Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menjadi juru selamat ideologi dan lain sebagainya. Tapi dia datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Saudara-saudara, inilah berita Natal yang sesungguhnya. Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan Yesus Kristus datang ke dalam dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa, untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Kebenaran inilah yang kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20 pada hari ini. Secara khusus di dalam ayat 10 dan ayat 11 Alkitab menegaskan kebenaran ini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah berkat Natal yang sesungguhnya. Yesus Kristus yang adalah Tuhan mau datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Natal atau kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia adalah bagian dari berkat Allah yang terbesar bagi manusia yang berdosa. Natal penuh berkat. Tapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah, mengapa Natal atau mengapa kelahiran Yesus Kristus adalah peristiwa yang penuh berkat bagi kita? Alasan yang pertama, karena melalui Natal Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa.
Karena melalui Natal Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 8 sampai ayat 16 dari Lukas pasal 2 yang sudah kita baca pada hari ini. Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Manusia yang dicipta oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah adalah ciptaan yang sempurna. Saudara-saudara, manusia diciptakan oleh Allah supaya manusia bisa hidup mempermuliakan Allah dan menikmati Allah, bersekutu, berelasi dengan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan, tapi Allah memberikan satu tujuan yang spesifik, tujuan yang jelas. Ketika Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya manusia hidup mempermuliakan Allah dan manusia hidup menikmati Allah. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Sebagaimana yang sudah dirumuskan dengan sangat baik di dalam Short Catechismus Westminster butir yang pertama. Tujuan Allah menciptakan kita supaya kita memuliakan Dia dan menikmati Dia. Jadi keberadaan kita di dalam dunia ini bukan satu hal yang kebetulan, tapi maksud dan rencana Allah menghadirkan kita di dalam dunia ini supaya kita mempermuliakan Dia melalui hidup kita, dan kita menikmati Dia melalui relasi persekutuan kita secara pribadi dengan Dia. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia tidak mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan Allah supaya manusia hidup mempermuliakan Dia dan menikmati Dia. Pada kenyataannya manusia bukan mempermuliakan Allah, tetapi manusia mempermuliakan dirinya sendiri. Manusia tidak menyenangkan Allah, tetapi menyenangkan dirinya sendiri. Manusia tidak menikmati Allah, tetapi fokus menikmati dirinya sendiri. Manusia memberontak kepada Allah, manusia melawan Allah, manusia tidak taat terhadap hukum Allah. Itu namanya dosa. Manusia tidak mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Itu yang disebut Alkitab sebagai dosa. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dosa bukan sekedar apa yang kita lakukan. Dosa itu bukan hanya sekedar doing, tetapi lebih daripada itu, dosa adalah being, status, keberadaan kita di hadapan Allah. Jadi kita berdosa di hadapan Allah bukan hanya karena kita melakukan perbuatan dosa. Kita berdosa di hadapan Allah bukan karena kita mencuri, bukan karena kita menipu, bukan karena kita berjudi, bukan karena kita berselingkuh, bukan karena kita berzina, bukan karena kita membunuh dan lain sebagainya. Tetapi sebelum kita melakukan itu, di hadapan Allah, kita memang sudah orang yang berdosa. Karena dosa itu bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan, tetapi status keberadaan diri kita di hadapan Allah. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan di dalam Mazmur pasal 51 ayat 7, di dalam kandungan ibu kita pun kita sudah dikandung di dalam dosa. Jadi ketika seseorang lahir ke dalam dunia ini, sebelum dia bisa berbohong, dia bisa mencuri, dia bisa membunuh, dia bisa berzina, dia bisa berselingkuh, dia berjudi, dia mabuk-mabukan, dia memang sudah orang yang berdosa. Ini penting untuk kita pahami,
untuk kita mengerti. Di hadapan Allah status kita sama. Kita adalah orang yang berdosa. Alkitab mengatakan kepada kita dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu tidak ada satu orang pun yang ada di bawah kolong langit ini. Tidak ada seorang pun yang ada di dalam ruangan ibadah ini yang bukan orang berdosa di hadapan Allah. Kita semua adalah orang berdosa. Engkau orang berdosa, engkau orang berdosa, engkau orang berdosa, saya juga orang berdosa. Di hadapan Allah kita semua sama. Status kita sama. Kita adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu tidak peduli seberapa tinggi jabatanmu, tidak peduli seberapa tinggi status ekonomimu, status sosialmu, status pendidikan. Di hadapan Allah kita tidak lebih daripada kriminal, penjahat, pendosa. Kita orang berdosa di hadapan Allah. Kita bisa membungkus diri kita dengan hal-hal yang baik, dengan baju yang rapi, tetapi kita tidak bisa menyembunyikan status diri kita di hadapan Allah. Kita adalah orang berdosa. Saudara-saudara, manusia bukan saja sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, manusia juga berada di bawah kuasa dosa. Manusia diperbudak oleh dosa. Alkitab dengan sangat baik menggambarkannya di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Alkitab mengatakan kamu berjalan di jalan dosa. Kamu menaati jalan dosa. Kamu hidup di dalam dosa. Saudara, ini satu gambaran bahwa manusia berdosa. Sudah berada di bawah kuasa dosa. Dikuasai oleh dosa. Diperbudak oleh dosa. Dan celakanya, manusia berdosa bukan saja berada di bawah kuasa dosa, bukan saja diperbudak oleh dosa, tapi manusia berdosa berada di bawah penghukuman Allah yang murka karena dosa. Manusia berdosa berada di bawah kematian atau kebinasaan kekal selama-lamanya di dalam neraka sebagai satu penghukuman yang disediakan oleh Tuhan Allah bagi manusia yang berdosa. Manusia berdosa akan terpisah dari Allah, sumber kehidupan itu, untuk selama-lamanya. Dan itu yang sangat mengerikan. Itulah neraka yang mengerikan. Jadi neraka bukan saja harus kita pahami sebagai satu tempat yang disediakan oleh Tuhan Allah yang mengerikan, di mana orang berdosa akan dihukum, dibinasakan oleh Allah untuk selama-lamanya. Tapi neraka itu juga adalah keterpisahan manusia berdosa dari Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah sumber kehidupan. Karena itu Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 bagian A. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kebinasaan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Upah dosa adalah keterpisahan selama-lamanya manusia berdosa dari Allah. Saudara, inilah kondisi yang sangat mengerikan dari manusia berdosa di hadapan Allah yang murka karena dosa. Bagaimana manusia bisa keluar dari masalah yang mengerikan ini? Bagaimana manusia berdosa dapat diselamatkan dari kebinasaan kekal yang mengerikan itu? Bagaimana manusia berdosa bisa dilepaskan dari tangan Allah yang murka oleh karena dosa manusia di hadapan Allah? Saudara-saudara, inilah yang coba diusahakan oleh manusia, yang coba ditawarkan oleh manusia melalui agamanya. Agama menawarkan perbuatan baik. Agama menawarkan kesalehan hidup.
Agama menawarkan amal ibadah manusia untuk memperoleh keselamatan dari Allah, untuk memperkenankan hati Allah, sehingga mereka berharap bisa dilepaskan dari penghukuman dan murka Allah terhadap orang yang berdosa. Kabar buruknya, semua usaha yang dilakukan oleh manusia dengan agamanya tidak akan pernah bisa memperkenankan hati Allah. Semua usaha yang kita lakukan, semua usaha yang dilakukan oleh orang berdosa dengan agamanya untuk coba menyenangkan hati Allah, melepaskan dirinya dari murka Allah yang menyala-nyala itu, dari neraka Allah yang mengerikan itu, tidak pernah bisa memperkenankan hati Allah. Sebab di mata Allah tidak ada setitik pun kebaikan dari manusia yang berdosa yang dapat memperkenankan hati. Di mata Allah tidak sedikit pun ada kebaikan dari manusia yang berdosa yang membuat hatinya tergerak untuk menerima orang yang berdosa. Karena Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6, segala kesalehan manusia berdosa di hadapan Allah sama seperti kain kotor yang menjijikan Allah. Dengar baik-baik. Semua kesalehan, kebaikan, amal ibadah, apapun yang engkau lakukan dengan usahamu yang mengandalkan dirimu untuk mendapatkan keselamatan yang engkau pikir baik di hadapan Allah, Alkitab katakan, itu sampah yang menjijikan Allah. Sampah yang membuahkan Allah. Allah tidak pernah berkenan kepada kebaikan, kesalehan orang berdosa di hadapannya. Saudara-saudara, kalau kita merasa bahwa kita dengan agama kita, dengan segala perbuatan baik kita, amal ibadah kita, kesalehan kita, bisa melepaskan kita dari tangan Allah yang murka atas diri kita orang yang berdosa. Semakin kita merasa kita baik, semakin kita berusaha dengan keras melakukannya, justru kita semakin menjijikan Allah. Apa yang kita lakukan semakin memuakkan Allah. Oleh sebab itu sejatinya, sesungguhnya agama tidak membawa manusia semakin dekat dengan Allah, tetapi justru semakin jauh dari Allah. Ketika agama mengandalkan usahanya, segala hal yang dilakukan untuk memperkenankan hati Allah, untuk mendapatkan keselamatan dari dosa, agama tidak membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Semakin kita merasa baik, semakin kita merasa usaha kita makin baik, makin keras, justru itu membawa kita semakin jauh dari Allah. Semua yang dilakukan oleh orang berdosa di hadapan Allah menjijikan, sampah yang memuakkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika manusia dengan agamanya, dengan segala solusi yang coba ditawarkan, perbuatan baik, kesalehan, amal, ibadah, apapun itu, tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa dari tangan Allah yang murka. Pertanyaannya, bagaimana manusia berdosa dapat diselamatkan dari kebinasaan yang kekal yang mengerikan itu? Bagaimana manusia bisa dilepaskan dari tangan Allah yang murka, dari Allah yang marah terhadap orang yang berdosa? Puji syukur kepada Allah. Alkitab memberitahukan kita, karena Allah begitu mengasihi kita,
Sehingga dia mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Ketika usaha kita tidak mungkin, ketika segala usaha yang dilakukan oleh manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari murka Allah, dari neraka Allah yang mengerikan itu. Karena kasih, Allah berinisiatif mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal, firman yang kekal, Allah itu sendiri datang ke dalam dunia, lahir di dalam sejarah melalui peristiwa Natal, dan kelak dia akan naik ke atas kayu salib untuk mati menggantikan orang berdosa, untuk menanggung murka Allah, amarah Allah yang seharusnya ditimpakan oleh Allah kepada engkau dan aku orang yang berdosa. Saudara-saudara, inilah berita Alkitab. Inilah inti dari seluruh berita Alkitab. Inilah inti dari berita Natal. Inilah berita sukacita bagi dunia yang berdosa. Karena itu Alkitab mengatakan kepada kita dalam Lukas pasal 2 ayat 11 yang kita baca pada hari ini, jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketakutan manusia yang paling besar, murka Allah yang mengerikan, neraka Allah yang mengerikan itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. Oleh sebab itu Allah yang berinisiatif. Yesus Kristus anak tunggal Allah, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, mau datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Saudara-saudara, ini penting untuk kita garis bawahi. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan dan Juru Selamat. Saya ulangi. Ini penting untuk kita perhatikan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Juru Selamat dari Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan dan Juru Selamat. Seperti nyinyiran banyak orang yang hari ini anti terhadap kekristenan, yang mengolok-olok kekristenan. Ya, kok orang Kristen manusia dijadikan Tuhan, manusia dijadikan Juru Selamat. Saudara-saudara, saya kalau dengar olok-olok seperti itu, nyinyiran seperti itu, saya senyumin aja. Orang Kristen tidak seprimitif itu. Orang Kristen tidak sebodoh itu, saya ulangi. Orang Kristen tidak seprimitif itu. Orang Kristen tidak sebodoh itu. Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang lahir menjadi manusia. Jadi orang Kristen mengimani Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan dan Juru Selamat. Ini kebenaran Alkitab. Saudara-saudara, kebenaran ini juga yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 1. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 Alkitab mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lalu Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan ayat 18 Yohanes pasal 1 diberikan identifikasi yang jelas. Firman yang adalah Allah itu siapa? Dikatakan ayat 18. Dia adalah Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Jadi sekali lagi jelas yang kita imani, Yesus, Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Juru Selamat yang sejati itu, yang datang ke dalam sejarah, lahir menjadi manusia yang terbatas untuk menyelamatkan kita orang
yang berdosa. Saudara-saudara, oleh karenanya hanya Yesus Kristus yang dapat memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Karena Dia adalah Allah sejati sekaligus manusia yang sejati. Ini dwi natur Kristus yang harus kita mengerti dengan baik sebagai orang Kristen. Yesus Kristus adalah Allah sejati sekaligus manusia yang sejati. Jadi kalau ditanya siapakah Yesus? Allah sejati, manusia yang sejati. Saudara-saudara, syarat untuk menjadi juru selamat, Dia haruslah Allah sekaligus Dia juga adalah manusia yang sejati. Kenapa juru selamat yang sejati harus Allah sekaligus manusia yang sejati? Karena yang sedang berperkara, karena sedang yang berseteru adalah Allah dengan manusia. Oleh sebab itu dibutuhkan seorang pengantara, seorang pribadi yang bisa menjadi pendamai, yang mewakili Allah sekaligus mewakili manusia. Saya ulangi, supaya kita tidak gagal paham. Kenapa juru selamat yang sejati itu harus Allah sekaligus Dia manusia sejati? Karena yang lagi ciong, yang lagi berantem, yang lagi berseteru, berperkara, Allah yang suci dengan manusia yang berdosa. Nah, bagaimana ini bisa ketemu? Tadi kita sudah melihat ada dosa yang memisahkan antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Bagaimana supaya ada jembatan manusia yang berdosa yang tidak mungkin bisa lagi datang kepada Allah, bisa kembali kepada Allah? Harus ada juru selamat, harus ada pendamai, harus ada mediator, pengantara yang bisa mewakili Allah sekaligus mewakili manusia. Dan di dalam dunia ini tidak ada satupun manusia yang pribadinya adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Tidak ada nabi di dalam Alkitab, tidak ada para pendiri agama di dalam sejarah dunia, tidak ada orang-orang hebat yang pernah ada di dalam dunia ini yang adalah Allah sejati sekaligus Dia adalah manusia sejati. Hanya Yesus Kristus yang adalah Allah, yang adalah juru selamat, yang datang ke dalam sejarah, lahir menjadi manusia. Saudara-saudara, ini kebenaran yang penting untuk kita pahami dengan baik. Inilah juga alasannya mengapa Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang bisa menjadi juru selamat, bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, karena Dia adalah Allah sejati sekaligus Dia adalah manusia yang sejati. Saudara-saudara, pertanyaannya mengapa juru selamat itu harus Allah? Saudara, juru selamat itu harus Allah karena keselamatan berasal dari Allah. Saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Yunus pasal 2 ayat 7. Keselamatan itu berasal dari Allah. Keselamatan itu berasal dari atas kepada manusia. Jadi juru selamat itu harus Allah. Karena keselamatan yang sejati itu datang dari Allah. Keselamatan yang sejati itu datang dari atas ke bawah. Keselamatan yang sejati itu bukan dari bawah yang diusahakan manusia ke atas untuk memperkenankan Allah. Jadi kalau kita melihat manusia yang semakin mengandalkan usahanya, perbuatan baiknya, kesalehan, segala usaha dirinya untuk mendapatkan keselamatan, sebaliknya itu membuktikan bahwa apa yang dia lakukan adalah usaha untuk mencari keselamatan yang palsu, keselamatan yang semu. Karena keselamatan yang sejati hanya datang dari Allah. Kenapa juru selamat itu harus Allah? Alasan yang kedua, karena manusia tidak bisa menjadi juru selamat bagi sesamanya. Karena manusia tidak bisa menjadi penebus bagi sesamanya. Saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Mazmur pasal 49 ayat yang ke-7.
Manusia tidak bisa menjadi penebus bagi sesamanya. Manusia tidak mungkin bisa menjadi juru selamat bagi sesamanya. Kenapa? Karena kita sesama manusia adalah orang-orang yang sama berdosa di hadapan Allah. Saudara-saudara, kita tidak bisa menggunakan sapu yang kotor untuk membersihkan rumah kita yang kotor. Kalau kita lakukan itu, maka rumah kita tidak akan bersih, justru akan semakin kotor. Hanya sapu yang bersih yang bisa kita gunakan untuk membersihkan rumah yang kotor. Saudara, manusia berdosa tidak mungkin bisa membersihkan dosa sesamanya. Karena sama-sama kita adalah orang berdosa di hadapan Allah. Semakin itu kita lakukan, justru semakin kotorlah kita di hadapan Allah. Manusia tidak mungkin bisa menjadi juru selamat, menjadi penebus bagi sesamanya. Saudara-saudara, inilah alasannya mengapa juru selamat itu harus Allah. Tapi bukan hanya itu saja. Kenapa juru selamat itu juga sekaligus harus manusia yang sejati? Saya kasih satu alasan saja. Karena hanya manusia yang dapat mewakili manusia di hadapan Allah. Hanya manusia yang bisa mewakili manusia di hadapan Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Dia memenuhi kriteria pertama bahwa keselamatan itu harus berasal dari Allah. Tetapi bukan hanya itu saja, dia juga adalah manusia yang sejati. Sehingga dia bisa berdiri mewakili kita di hadapan Allah. Karena itu Alkitab mengatakan kepada kita di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi Alkitab mengatakan Allah itu satu, Allah itu Esa. Oleh sebab itu Esa pula, satu pula ya, pengantara antara Allah dan manusia. Siapa dia? Manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua orang. Saudara-saudara, jika juru selamat itu hanya Allah, tapi dia bukan manusia yang sejati, maka dia tidak mungkin bisa mewakili kita di hadapan Allah. Dia tidak dapat menebus kita. Karena dia tidak mungkin bisa mati untuk menggantikan manusia berdosa yang seharusnya mati dihukum oleh Allah. Saudara, Allah tidak mungkin mati. Bagaimana mungkin Allah, sumber kehidupan, bisa mati? Kalau dia bisa mati, dia bukan Allah. Dia Allah yang palsu. Allah tidak bisa mati. Bagaimana supaya dia bisa menggantikan kita orang yang berdosa? Oleh sebab itu dia menjadi manusia yang sama terbatasnya seperti kita. Hanya Alkitab katakan dia tidak berdosa. Oleh sebab itu juru selamat itu harus manusia supaya dia bisa mati, menebus kita, menggantikan kita. Karena itu kalau kita membaca Alkitab di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, jelas Alkitab mengatakan, ketika berbicara tentang Yesus, Alkitab mengatakan di dalam keadaannya sebagai manusia dia taat. Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi yang mati di atas kayu salib itu bukan Allah, tapi kemanusiaan Yesus. Allah tidak bisa mati. Nah, oleh sebab itulah Yesus harus Allah sejati, sekaligus dia adalah manusia yang sejati. Kemanusiaan yang sejati itulah yang mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, yang menanggung hukuman Allah Bapa, yang menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada engkau dan aku orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itulah mengapa Natal merupakan sebuah peristiwa yang penuh berkat bagi kita. Itulah sebabnya mengapa Natal merupakan berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena melalui Natal, Allah yang sejati, firman Allah yang kekal, datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Itulah juga sebabnya
Mengapa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat bagi manusia yang berdosa. Itulah alasannya mengapa Yesus Kristus merupakan satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia berdosa supaya bisa kembali kepada Allah. Itulah alasannya mengapa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan pendamaian. Satu-satunya pengantara antara manusia berdosa dengan Allah. Itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kembali bagi manusia berdosa yang terhilang bisa kembali kepada Allah. Saudara-saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 yang sangat terkenal itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia bukan salah satu jalan keselamatan. Saya ulang. Yesus Kristus bukan salah satu jalan keselamatan. Tapi dia adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Saudara-saudara, kebenaran ini sebenarnya sudah terpotret di dalam peristiwa Natal. Pada malam kelahiran Yesus Kristus, sorga berdamai dengan dunia. Allah berdamai dengan manusia yang berdosa. Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Secara khusus dalam ayat 14 Alkitab berkata, ketika atau di malam kelahiran Yesus Kristus, bala tentara sorga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, melalui peristiwa Natal, Allah berdamai dengan dunia. Sorga berdamai dengan dunia. Allah berdamai dengan manusia yang berdosa. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat 15 sampai ayat 16, kita juga bisa melihat secara eksplisit kebenaran itu. Alkitab mengatakan pada malam kelahiran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, para gembala bisa menjumpai bayi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, yang terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, ini satu berkat yang besar bagi manusia. Saudara, kalau kita tahu sedikit latar belakangnya, pada waktu itu gembala dipandang sebagai manusia yang hina. Gembala dipandang sebagai manusia yang kotor. Gembala dipandang sebagai manusia rendahan. Mereka dipandang sebagai orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Tetapi justru pada mereka lah berita Natal itu pertama kali disampaikan. Tetapi justru pada mereka lah berita kelahiran Tuhan dan Juru Selamat itu disampaikan pertama kali. Mereka lah orang pertama kali yang bisa berjumpa dengan Tuhan dan Juru Selamat yang terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, mengapa bisa demikian? Ini merupakan gambaran manusia berdosa di hadapan Allah. Manusia berdosa, manusia yang kotor, manusia yang hina, tidak mungkin memperkenankan Allah. Apalagi bisa menjumpai Allah, tidak mungkin. Kalau bukan Allah yang berinisiatif datang ke dalam dunia menjadi manusia, supaya manusia berdosa bisa berjumpa dengan Dia. Inilah berkat Natal yang tidak terkira bagi kita. Allah yang mulia menjadi hina supaya kita yang hina bisa berjumpa dengan Dia. Inilah berkat Natal yang tak terkira. Allah yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin bisa berjumpa dengan Dia. Inilah berkat Natal yang tidak terkira. Allah yang tidak terbatas, Allah yang transenden, mau datang ke dalam dunia menjadi imanen, menjadi Immanuel, tinggal di antara kita supaya kita bisa berjumpa dengan Dia. Inilah berkat Natal yang tidak terkira. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa.
Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada satu berita yang ramai diperbincangkan oleh media, secara khusus juga di media sosial, tentang seseorang yang luar biasa. Dia adalah Ratu Sofia dari Swedia. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Ratu Sofia dari Swedia? Beberapa waktu yang lalu, Ratu Sofia memutuskan untuk menyamar menjadi rakyat biasa. Dia mendaftar menjadi tenaga medis. Tujuannya untuk apa? Untuk menolong rakyat Swedia yang menderita karena wabah corona. Untuk menyelamatkan banyak jiwa, banyak nyawa yang terancam oleh wabah corona di negara. Dan ketika hal ini diketahui oleh orang banyak, berita itu menuai banyak pujian, berita itu diperbincangkan. Apa yang dilakukan oleh Ratu Swedia, seorang ratu, Ratu Sofia, mau menjadi rakyat biasa, menyamar menjadi rakyat biasa, menjadi tenaga medis untuk menyelamatkan banyak jiwa, untuk menyelamatkan rakyat yang menderita dari corona. Saudara-saudara, tahukah kita 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi yang agung, pribadi yang besar. Dia adalah Allah pencipta, Allah pemilik segala sesuatu. Dia datang ke dalam dunia bukan hanya menyamar menjadi manusia, tetapi dia sungguh-sungguh menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mencari engkau. Untuk mencari engkau. Untuk mencari engkau. Untuk mencari engkau. Dan mencari aku, orang yang berdosa. Pribadi itulah yang kita bicarakan hari ini. Yang kelahirannya di dalam sejarah kita rayakan pada hari ini. Dia adalah Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Saudara-saudara, Natal penuh berkat. Yang kedua, mengapa Natal itu merupakan satu peristiwa yang penuh berkat bagi kita? Yang kedua, yang terakhir, melalui Natal kita memiliki berita yang menakjubkan bagi dunia. Karena melalui Natal, kelahiran Yesus Kristus, kita memiliki satu berita yang menakjubkan bagi dunia. Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Alkitab mengatakan kepada kita, setelah para gembala mendengar berita kelahiran Yesus Kristus yang juru selamat itu, dan setelah mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat itu, maka Alkitab mengatakan mereka memberitahukan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka alami itu kepada semua orang. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, semua orang yang mendengar apa yang diberitakan oleh para gembala itu, Alkitab katakan, mereka menjadi heran, mereka menjadi kagum, mereka menjadi takjub atas apa yang disampaikan oleh para gembala itu. Saudara-saudara, ini sesuatu yang anomali, sesuatu yang tidak wajar, yang tidak normal. Tadi saya sudah katakan bahwa pada zaman itu para gembala dipandang sebagai orang-orang rendahan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Karenanya mereka tidak boleh bersaksi di pengadilan. Hak itu dicabut dari mereka. Kenapa? Karena mereka dipandang, dianggap sebagai orang-orang pinggiran yang tidak bisa dipercaya. Siapa yang bisa mendengarkan kesaksian mereka? Tapi Alkitab justru mengatakan kepada kita, berita Natal yang pertama di malam Natal justru disampaikan oleh orang-orang seperti ini.
Dan itu membuat orang takjub, membuat orang heran, membuat mereka kagum terhadap apa yang dilakukan atau diberitakan oleh para gembala. Surah ini menunjukkan kepada kita, bukan siapa mereka yang membuat berita itu menjadi takjub, mengagumkan, tetapi karena pribadi yang mereka beritakan. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat yang menjadi manusia. Itulah yang membuat orang yang mendengar berita itu begitu heran, kagum atas apa yang diberitakan oleh para gembala. Saudara-saudara, inilah kekuatan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Oleh sebab itu berita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, adalah berita yang paling dibutuhkan oleh manusia. Berita atau kabar baik tentang Yesus Kristus sang Juru Selamat bagi manusia yang berdosa adalah satu-satunya berita yang bisa memberi pengharapan bagi penginjilan manusia yang berdosa. Natal adalah berita anugerah Allah bagi manusia yang berdosa. Natal adalah berita yang menakjubkan bagi dunia yang akan binasa. Mengapa di dalam perayaan Natal hari ini gereja tetap mendorong jemaat untuk mengajak, untuk mengundang jiwa-jiwa baru hadir di dalam perayaan Natal pada hari ini? Mengapa dalam ibadah perayaan Natal hari ini kita memprioritaskan jiwa-jiwa baru, mereka yang belum percaya, mereka yang belum mendengar Injil, dan sedikit membatasi jemaat kita sendiri untuk hadir di dalam ruangan ibadah ini dalam perayaan Natal hari ini? Mengapa? Di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, gereja kita tetap menggumulkan, gereja kita tetap mengusahakan untuk tetap melakukan caroling Natal di 3 rumah sakit kemarin tanggal 24 Desember. Kenapa? Bukan supaya ya cukup biar ada acara Natal di gereja. Bukan supaya kursi-kursi kosong di gereja pada hari Natal bisa terisi dengan banyak orang. Bukan karena gereja mau seco, nggak ada kerjaan, nyari-nyari kerjaan, nggak ada Natal juga sudah sibuk gereja. Tapi kenapa kita melakukan itu? Karena kita rindu lebih banyak orang yang bisa mendengar Injil. Karena kita rindu supaya lebih banyak orang yang bisa mendengar berita yang menakjubkan ini. Supaya lebih banyak orang yang bisa mendengar berita keselamatan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Supaya lebih banyak orang yang bisa mendengar bahwa Allah mengasihi orang berdosa. Oleh sebab itulah dia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hampir 2 tahun ini, kita hidup di tengah wabah corona yang melanda seluruh penjuru dunia. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang bebas dari wabah corona. Hampir 2 tahun ini, hampir setiap hari kita dipenuhi oleh berita-berita kematian ribuan, bahkan jutaan manusia di seluruh penjuru dunia oleh karena wabah ini. Wabah ini sudah menginfeksi kurang lebih 276 juta penduduk dunia. Setiap hari kita mendengar berita-berita yang mengecilkan hati. Berita penyebaran COVID yang semakin meluas. Berita varian-varian baru COVID yang bermunculan dan lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Berita kematian jutaan orang setiap hari menjejali telinga kita, mendominasi informasi yang masuk ke telinga, ke pikiran kita, ke hidup kita. Dan itu sudah terjadi kurang lebih 2 tahun. Saat ini dunia sedang berada di salah satu fase yang paling kelam di dalam sejarah dunia ini.
Ini adalah keadaan yang sangat memprihatinkan. Keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tapi tahukah saudara? Ada satu penyakit yang lebih mengerikan. Dari penyakit apapun yang ada di dalam dunia ini. Yang lebih mengerikan dari corona. Yang lebih mengerikan dari gagal ginjal. Yang lebih mengerikan dari penyakit liver. Yang lebih mengerikan bahkan dari kanker yang mematikan. Penyakit itu adalah penyakit dosa, dan dosaku di hadapan Allah. Itu adalah penyakit keberdosaan kita di hadapan Allah. Itulah penyakit yang paling mengerikan di dalam hidup manusia. Penyakit yang tidak ada obatnya di dalam dunia ini. Penyakit yang tidak ada vaksinnya di dalam dunia. Bagaimana supaya penyakit dosa itu bisa disembuhkan? Allah sendiri yang menyediakan obatnya. Allah sendiri yang menyediakan vaksinnya. Karena itulah dia mengutus Yesus Kristus, anak yang tunggal, datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Kelahirannya kita rayakan hari ini. Yang 30 tahun kemudian setelah kelahiran, dia naik ke atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memikul penyakit dosa kita. Untuk menanggung penyakit dosa kita. Alkitab mengatakan kebenaran ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kan sia-sia. Puji Tuhan. Praise the Lord. Penyakit yang mengerikan itu. Dosa kita di hadapan Allah. Hanya bisa disembuhkan oleh Allah sendiri. Dengan mengorbankan Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal bagi kita. Saudara, inilah berita Natal yang menakjubkan. Allah mengasihi kita orang yang berdosa. Oleh karena dia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal bagi kita, supaya melalui Kristus kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa, dan memberitakan dia kepada dunia ini. Memberitakan dia kepada orang lain. Itulah berkat Natal yang sesungguhnya. Itulah sukacita Natal yang sesungguhnya bagi kita. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan kepada kita, setelah para gembala itu mengalami secara pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, mereka memberitahukannya kepada orang lain. Ayat 20 Alkitab mengatakan, maka gembala-gembala itu kembali sambil memuji Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah sukacita. Inilah berkat Natal yang sesungguhnya. Ketika kita mengalami Yesus Sang Juru Selamat itu di dalam hidup kita secara pribadi, kita bisa memberitakan dia. Kita bisa memberitakan berita yang menakjubkan itu kepada orang lain. Karena itu saya rindu semua orang yang mengikuti ibadah pada hari, baik secara tatap muka terbatas di gedung gereja, atau kita yang mengikutinya secara online, secara live streaming, dimanapun kita berada pada saat ini, kita bisa kembali dari ibadah Natal pada hari ini dengan sukacita yang besar. Karena kita sudah mendengar berita yang menakjubkan itu. Dan kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. Oleh sebab itu satu pertanyaan yang harus menggelisahkan hati kita pada hari ini. Maukah engkau, maukah kita mengalami berkat Natal yang sejati itu
di dalam hidup kita pada hari ini. Maukah engkau, maukah kita mengalami Natal yang penuh berkat itu? Berkat Natal yang sesungguhnya itu secara pribadi di dalam kehidupan kita pada hari ini.